Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini di Kamis yang kedua kita masih bisa untuk bertatap muka kembali dalam rangka berthalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik ikhwani rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua dari hadis Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di hadis yang kedua ini hadis yang masih dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sama dengan hadis yang pertama terkait dengan niat, itu yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Di hadis yang kedua ini juga Umar bin Khattab meriwayatkan hadis tersebut, ya. Dan insyaallah akan kita bahas, ya, beberapa fakrah di sini saya bagi agar supaya lebih mudah untuk mengambil pelajaran dari beberapa bagian-bagian dalam hadis ini. Karena hadis yang kedua ini hadis yang lumayan panjang, ya. Hadis terkait dengan pelajaran dinul Islam. Kenapa saya katakan dan tema kita adalah tentang dinul Islam? Karena terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang hadir saat itu, dengan kalimat atadri manis sa'il, kamu tahu enggak tadi yang bertanya itu siapa? Umar menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi memberitahu Umar bahwa dia adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan agama bagi kalian, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini terkait dengan dinul Islam, ya, dinul Islam secara umum, dan kita nanti akan mengambil beberapa pelajaran dari beberapa poin-poin yang kami akan sebutkan dalam pembahasan di hadis yang kedua ini. Tapi kita langsung masuk ke hadis ini. Hadis ini an Umar Aidon, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya duduk majelis di sini. Dzata yaumin, pada suatu hari, idtala'a alaina rajulun syadidu bayadhi syabi. Datang kepada kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak diketahui kedatangannya itu dari mana, dan dari kami pun tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia tempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi.
Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah, ini ya potongan hadis yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu. Ya, hadis ini sekali lagi sangat panjang ya, agar supaya kita nanti mudah bisa mempelajarinya, maka saya bagi menjadi sekitar 5 bagian ya, sekitar 5 bagian nanti, dan kita akan mengambil setiap bagiannya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ibrahnya. Tayyib, ikhwan sekalian rahimakumullah, di bagian yang pertama ini ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang menceritakan saat dirinya sedang bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa bagaimanapun beliau seorang Rasul utusan Allah, tapi sikap beliau kepada para sahabat-sahabatnya bisa kita jadikan tauladan. Ya. Beliau masih tetap mau berbaur dengan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Padahal kita tahu bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin saat itu. Beliau utusan Allah. Beliau Nabiullah. Bahkan beliau seorang nabi yang paling mulia di antara nabi dan rasul utusan Allah yang lainnya. Dan inilah salah satu akhlak tawadhu yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat jabatan, hakikat kedudukan di dunia itu enggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Justru malah semakin kita memiliki sebuah jabatan di masyarakat, malah justru saat itu kita telah menghinakan diri kita. Kenapa? Karena hakikat daripada jabatan itu adalah khidmah. Khidmah itu melayani ataupun membantu. Ya. Jadi semakin tinggi jabatan kita berarti kita harus siap untuk khidmat kepada umat. Ya. Sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan dalam masalah jabatan ini. Ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Atau juga kelak kalau sudah ada waktunya, jabatan itu akan hilang dari kita. Makanya saat dimana kita berada di atas, ya, kita menjabat dalam sebuah pemerintahan ataupun yang lainnya, ya, maka seharusnya kita tidak perlu sombong. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan itu kepada kita, diantaranya bahwa beliau masih tetap mau duduk-duduk bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan inilah yang disebut dengan sifat tawadhu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Makna tawadhu itu adalah antakhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tawadhu itu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidak berjumpa dengan seorang muslim melainkan engkau melihatnya ia lebih utama dari dirimu, sehingga tidak ada ruang dalam hati kita untuk bersikap sombong. Ya. Kita akan merasa ketika melihat orang-orang yang lebih tua dari kita, ya, maka perasaan hati kita merasa bahwa kita ketinggalan jauh dalam amal soleh kita. Dan ketika kita melihat yang lebih muda dari kita, maka kita akan merasa bahwa mereka yang lebih muda dari kita ini dosanya lebih sedikit dari kita. Inilah yang disebut dengan tawadhu. Ya, lawan katanya adalah sombong. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Orang yang paling tinggi kedudukannya itu adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Meskipun dia punya kedudukan, tapi dia tidak pernah menampakkan kedudukannya di hadapan manusia.
memanfaatkan kedudukannya untuk menzalimi manusia dan untuk kepentingan dirinya pribadi. Ya. Maka ia tidak disebut sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya kalau seperti itu. Begitu pula wa akbarun nasi fadlan man la yara fadlahu. Ya. Dan manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang dia tidak memperlihatkan dan menampakkan kemuliaannya. Entah dia seorang yang alim. Ya. Kalau para ulama salafus saleh dulu tidak pernah mengenalkan diri mereka itu adalah ulama. Tidak pernah mengenalkan bahwa diri mereka itu adalah orang yang paling alim di antara yang lainnya, tidak. Ya. Saat mereka beristihad ya sesuai dengan kemampuan istihad mereka. Saat mereka berfatwa ya sesuai dengan kemampuan keilmuannya. Tidak pernah merasa bahwa dia lebih baik daripada ulama-ulama yang lainnya, tidak. Ya, al-a'immah al-arba'ah rahimahumullahu ta'ala, di antaranya adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Masing-masing dari mereka satu dengan yang lainnya saling memuliakan. Tidak memuliakan diri mereka sendiri, tapi mereka masing-masing memuliakan para a'imah yang lainnya. Ya. Nah, inilah sifat tawadhu yang kita harus mencontohnya. Jangan sampai kita hanya baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dari satu sisi derajat kita bisa dimuliakan oleh manusia, kita merasa orang yang paling mulia di antara mereka. Ya. Baru Allah berikan kenikmatan bisa naik haji, sudah menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling alim. Kalau sudah haji itu sudah tingkatnya berbeda. Bahkan doktor pun gelarnya kalah. Benar kalau dari sisi agama, karena haji itu merupakan ibadah kepada Allah. Doktor itu sifatnya hanya gelar. MA, master itu sifatnya hanya gelar. Tapi kalau sudah berhaji, ya, itu sudah gelarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pun tidak gila terhadap gelar tersebut. Terkadang tidak, orang sepulang dari haji udah hajinya gratis, minta dipanggil haji. Kalau nggak dipanggil haji nggak nengok. Ya. Saya pernah seperti itu, Pak. Karena sudah terbiasa saya memanggil namanya ketika sepulang daripada haji, ya. Ketika saya panggil namanya dia nggak mau noleh. 2 kali saya panggil nggak mau noleh. Akhirnya saya panggil Pak Haji, dia baru nengok. Dia bilang, nah begitu dong panggil Haji. Kita nunggunya udah bertahun-tahun. Ya. Giliran sudah haji masa nggak dipanggil Haji? Astagfirullahaladzim. Ya. Padahal di lingkungan kita sendiri ya banyak jamaah, ya apalagi antum tahulah Krukut ya, dekat dengan sini kan. Sudah banyak pula beliau-beliau yang haji tapi tetap tidak mau dipanggil haji. Terkadang orang kalau sudah gila, ya, sebuah titel itu seperti itu, maunya dipanggil dengan titelnya juga. Bahkan di KTP-nya itu harus ditulis haji. Ya, insyaallah. Maka hati-hati dengan yang seperti itu, gelar, label yang seperti ini itu sebenarnya ya, bisa menjadi celah syaitan itu masuk ke dalam diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi mereka hamba-hamba Allah yang pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi itu dengan rendah hati. Ya. Tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh, tidak bakhil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, ini salah satu daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk menirunya. Tayyib. Kemudian faedah yang kedua, ikhwan sekalian rahimakumullah, ya. Dari kalimat idtala'a alaina rajul
datang kepada kami seorang laki-laki. Tahu nggak laki-laki ini? Di akhir hadisnya Nabi mengatakan huwa Jibril, dia Jibril. Ya. Tapi semuanya bisa melihat, para sahabat pun melihat saat itu. Karena memang Jibril saat itu ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menampakkan wujudnya menjadi manusia. Dan ini sering juga dilakukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada para rasulnya itu terkadang menampakkan wujudnya wujud manusia. 2 malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelum mengadab kaumnya Nabi Lut. Kan Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memberikan kabar gembira kepada Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang berpuluh-puluh tahun sudah berkeluarga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi belum juga dikaruniai anak. Sedangkan Hajar nih yang baru menikah dengan Ibrahim alaihissalam langsung diberi karunia. Masya Allah kan? Makanya disebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya. Kami beri kabar gembira ya Ibrahim kepadamu. Ya. Sehingga Sarah pada saat itu ya disebutkan dalam surat Ad-Dzariyat itu fadhahikat. Ya. Histeris. Ya. Seakan-akan enggak percaya loh. Lawang umurnya itu sudah sepuh, emang apakah bisa punya keturunan? Ya itulah, kalau Allah sudah berkehendak maka akan jadi kun fayakun. Tapi bukan yang di TV-TV ya kun fayakun ya. Ruqyah kun fayakun, pernah lihat nggak antum? Ya. Nah itu ya, jadi terkadang Jibril itu menampakkan wujudnya menjadi manusia. Ya. Contohnya adalah yang sering diserupai oleh malaikat Jibril itu siapa? Sahabat Ad-Dihya Al-Kalbi. Ketika sahabat Dihya Al-Kalbi ini sedang bersafar, maka terkadang Jibril datang kepada Nabi dengan wujudnya. Gitu. Dan inilah wahyu yang paling mudah untuk diterima oleh Nabi SAW ketika Jibril menyampaikannya dalam wujud manusia. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian kalimat yang berikutnya di sini disebutkan syadidu bayadi thiyabi. Ini laki-laki yang datang dengan memakai pakaian yang putih sekali, sangat putih. Ya. Nah, dalam kalimat ini, kalimat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ini, kita bisa ambil pelajarannya bahwa kedatangan Jibril alaihissalatu wassalam itu ya, dalam tanda kutip dia ingin belajar sekaligus ingin mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya ya. Dengan menggunakan ya, pakaian yang putih yang bagus, husnul hay'ah kalau dalam istilah adabnya. Jadi keadaan dia itu benar-benar sangat rapi sekali. Maka inilah seharusnya ikhwan sekalian rahimakumullah, bahwa untuk memuliakan ilmu ini, baik kita mengajar ataupun kita sebagai pelajar, di antaranya yang harus kita perhatikan adalah husnul hay'ah. Kita harus berpenampilan yang baik. Karena yang sedang kita pelajari atau yang sedang kita ajarkan itu adalah terkait firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka sekali, apalagi kita diberikan kelonggaran untuk ya, bisa memperlihatkan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai sebagai seorang pengajar kok pakaiannya tidak rapi, baunya tidak wangi, ya. Ataupun sebagai pelajar, ya, pakai pakaian yang tidak sopan, ya.
kemudian baunya juga tidak wangi. Maka ini perlu diperhatikan ikhwan sekalian barakallahu fikum, bagian daripada adab kita terhadap ilmu. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala ya, beliau itu sampai ya, saking menghormatinya ilmu, ketika beliau hendak mengajar itu beliau berani menjual perkakas rumahnya hanya untuk membeli pakaian agar supaya ketika dia mengajar menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan husnul hay'ah, dengan penampilan yang bagus. Ya. Makanya suatu waktu di zaman beliau itu lahir pada tahun 93 Hijriah. Ya, beliau asli ulama Madinah. Wafat kalau nggak salah tahun 174 Hijriah. Ya. Jadi tahun 93 Hijriah lahir, wafatnya tahun 174 Hijriah. Ya, itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Ya. Jadi beliau masuk dalam golongan tabi'in ya. Tabi'in bukan golongan sahabat. Karena golongan sahabat itu terakhir tahun 90 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 102 Hijriah. Itu sahabat terakhir yang meninggal. Ya. Gitu. Nah, Imam Malik ya, saat beliau ya, hidup di zaman beliau ya, saat itu yang memimpin ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Dan Imam Malik ini mengarang sebuah kitab yang dulu kitabnya sangat fenomenal sekali, yaitu kitab Al-Muwatta. Para ulama yang lainnya juga mengarang kitab Muwatta juga. Makanya sempat Imam Malik itu ditanya oleh seseorang, kenapa Anda mengarang kitab Muwatta sedangkan yang lainnya juga mengarang kitab Muwatta juga? Kata Imam Malik, maka lillahi baqin, ya, jika seandainya itu untuk Allah maka pasti akan kekal. Maka li ghairihi, adapun jika untuk selainnya maka pasti akan sirna. Nah, terbukti ya, hanya Muwatta'nya Imam Malik itu yang bertahan hingga sekarang. Jadi pertama kali ya yang membukukan hadis secara tertib ya, itu adalah Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Makanya dulu para ulama memuji sekali kitab ini. Dikatakan ashahul kitab ba'dal Quran al-Muwatta. Sebaik-baik kitab setelah Al-Quran itu adalah Al-Muwatta. Muwatta'nya Imam Malik. Ya. Cuma dulu demikian. Nah, Harun ar-Rasyid karena mentang-mentang dia itu seorang khalifah, kalau bahasa kita begitu. Karena kitab Muwatta ini fenomenal, ya, maka ya, Khalifah Harun ar-Rasyid ini menginginkan Imam Malik itu datang ke rumahnya untuk mengajarkan Muwatta itu kepada dirinya dan anak-anaknya. Ya, ini tradisi. Ya. Makanya sampai sekarang itu ya, mereka para umara pemimpin Arab Saudi itu ya, sudah menjadi tradisi mereka selalu ketika ada beberapa hal itu mereka konsultasi dengan para ulama-ulama yang ada di wilayahnya. Jadi mereka bertanyanya kepada para ulama begitu. Nah, makanya ketika Imam Malik itu diundang, Imam Malik nggak mau datang. Akhirnya mau nggak mau Harun ar-Rasyid ini yang datang ke rumahnya. Yang menyedihkan adalah apa? Sikap Imam Malik ketika didatangi seorang pemimpin. Pemimpinnya suruh nunggu di depan pintu dan dia bersiap-siap untuk bertemu dengan pemimpinnya tersebut. Makanya setelah Imam Malik mandi dulu, ya, kan diketahui bahwa Harun ar-Rasyid datang nih. Dia bilang sama yang membantu beliau, suruh tunggu aja di depan pintu. Kalau bahasa kita begitu, ya. Akhirnya Imam Malik siap-siap, dia mandi, memakai pakaian yang bagus. Ingat ya, pakaian yang bagus yang dikenakan Imam Malik itu bukan karena sebab ingin bertemu dengan pemimpin. Ya. Nanti kita lihat ceritanya ya, yang singkat ini. Nah, ketika selesai, maka Imam Malik baru mempersilahkan Harun ar-Rasyid masuk ke dalam.
Harun Ar-Rasyid bingung mengatakan, kenapa Anda begitunya sih? Ya. Saya undang ke rumah saya untuk mengajarkan kitab Muwatta, Anda enggak mau. Apa kata Imam Malik? Al ilmu yuzar wala yazuru alaih, atau al ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Makanya dulu para ulama salafus saleh hanya ingin memastikan satu hadis itu sahih atau tidak, mereka berani melakukan perjalanan hingga 3 bulan lamanya. Kalau kita sekarang ke Jihadul Akbar dekat, apalagi ada motor, ya. Sudah ada motor saja, malesnya tetap ada dan berat untuk melangkahkan kaki kita. Subhanallah. Jadi para ulama dulu itu begitu luar biasa mereka dalam dalam menuntut ilmu din, ya. Kalau dikatakan kita kan juga nyari ma'isyah, para ulama dulu nyari ma'isyah. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau itu seorang tukang jam. Dalam sehari itu tukang reparasi jam. Dalam sehari itu hanya beberapa jam saja beliau bekerja. Setelahnya beliau menelaah kitab-kitab hadis, ya. Kalau kita sehari saja, wallahu a'lam, untuk ikut kajian ilmu, ya, ada istilah jauh lah, ada istilah ustadznya nggak terkenal lah, ya, ada istilah ustadznya ngomongnya terlalu lirih lah, dan yang lain sebagainya. Banyak alasannya, ya. Tinggal bilang saja males datang, selesai, ya nggak usah banyak alasan yang lain. Ini yang diajarkan adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, gitu. Baik. Kemudian Harun Ar-Rasyid ini bertanya lagi, kenapa Anda tadi enggak mempersilahkan saya masuk dulu dan saya harus berdiri di depan pintu? Apa kata Imam Malik? Ya. Wuquful umara amama abwabil ulama, ya. Itu a'la sya'nihim. Berdirinya seorang pemimpin di depan pintu para ulama itu merupakan kehormatan bagi dirinya. Wa wuquful ulama amama abwabil umara, ya, fahuwa wizrun. Berdirinya ulama di depan pintu-pintunya pemimpin penguasa, maka ini merupakan sesuatu yang termasuk bagian daripada kehinaan. Ini diajarkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala begitu. Makanya Harun Ar-Rasyid ya manduk senang saja, ya. Oh begitu ternyata, ya. Tayyib gitu, ya. Akhirnya, ya, kemudian Imam Malik mengatakan, lagian juga Anda datang ke sini kan tujuannya bukan karena jabatan dan bukan karena harta. Tujuan Anda ke sini itu untuk menuntut ilmu. Dan kenapa saya berpakaian bagus ini? Karena saya ingin mengajarkan hadis asy-syarif, hadis yang mulia, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berpenampilan bagus, bukan ingin bertemu dengan seorang khalifah, tapi tujuannya sebab karena ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jamaah. Ya. Makanya hal ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, innallaha yuhibbu an yara atharu ni'matihi ala abdi. Allah itu senang kalau melihat, ya, hambanya itu ketika diberi nikmat, maka dia gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dia tunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ya. Begitu, ya. Makanya Imam Malik mengatakan, ma uhibbu li ahadin an'amallahu alaihi illa wa yura atharu ni'matihi alaihi. Tidaklah aku menyukai seseorang yang tidak diberi nikmat oleh Allah kecuali agar nikmat itu diperlihatkan, ya. Wa khasatan ahlul ilm, dan secara khusus para penuntut ilmu, yang bagi lahum ayyudhiru muru'atahum fi thiyabihim ijlalan lil ilmi, ya. Maka seharusnya bagi para penuntut ilmu ini untuk menampakkan muru'ah mereka dalam berpakaiannya. Tujuannya apa? Ijlalan lil ilmi, ya. Tujuannya
untuk memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada salahnya kalau kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus. Tujuannya apa? Karena memang kita ingin memuliakan ilmu Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Tayyib ya. Sehingga sekali lagi, kalau sampai sekarang kita masih belum memiliki kesadaran diri ya, untuk berpenampilan yang rapi ya, kita nggak mengatakan harus berpenampilan yang bagus, beli baju yang bagus ya, diada-adakan utang kalau nggak ada, enggak, tapi paling tidak rapi jemaah ya, rapi lah. Kerapian itu kembali kepada hurufnya masing-masing ya, adatnya masing-masing. Yang rapi itu yang bagaimana ya, kembali kepada hurufnya masing-masing begitu ya. Taib itu pelajaran yang ketiga. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang keempat, ada kata dari Umar yang menyebutkan sifat fisik seseorang yang datang tersebut syadidu sawadi sya'ri. Jadi rambutnya sangat hitam. Berarti menunjukkan bahwa yang datang itu bukan orang yang sudah tua, menunjukkan bahwa yang datang itu orang yang masih muda. Maka ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa belajar ilmu agama ataupun kesadaran itu tidak perlu menunggu usia tua. Bagi para pemuda, jangan merasa usia Anda atau usia kita, karena juga saya masih muda ya, saya nggak mau disebut tua ya. Jadi bagi kita semuanya yang masih merasa muda, jangan beranggapan bahwa ajal kita itu masih jauh ya. Perlu diingat bahwa kematian itu tidak menunggu seseorang itu menjadi tua. Tidak harus seseorang itu dalam keadaan sakit. Banyak dari kaum muslimin ataupun hamba-hamba Allah yang mereka diwafatkan oleh Allah masih berusia muda, masih sehat malah. Tapi memang ajalnya Allah cukupkan sampai di situ ya, dia wafat meskipun masih dalam usia yang muda. Nah, ini menjadi tasjid bagi kita ya, bahwa justru kita masih memiliki kekuatan fisik ya, maka seharusnya kita gunakan itu untuk kebaikan dan untuk memperbanyak ya, menekuni ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan ya. Makanya sabda Nabi SAW dalam hadits yang sahih, ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 hal sebelum datang 5 hal. Di antaranya apa? Syababaka qabla haramika. Usia mudamu sebelum datang usia tuamu yang kau tidak mampu lagi ya, untuk semangat dalam menuntut ilmu dan beramal soleh. Begitu ya. Tayyib ya. Kemudian Umar mengatakan ya, la yura alaihi ahadus safari wala ya'rifuhu ahadun minna. Jadi kedatangannya itu tidak ada satupun yang mengetahui apakah dia penduduk Madinah asli, tapi nggak ada yang kenal. Kalau dikatakan dia di luar penduduk Madinah, lah kok rapi pakaiannya. Harusnya ya, bekas-bekas safarnya itu kan ada. Apalagi safar zaman dulu kan tidak seperti orang yang safar zaman sekarang ya. Kalau kita kan sekarang udah naik mobil ya, sejauh ya, apapun perjalanan kita ya, keluar-keluar rambut kita ya tetap masih klimis, masih rapi ya. Ya kalau dulu enggak. Mungkin perjalanan dari sini ke Jakarta Selatan saja sudah rambutnya sudah lusuh, pakaiannya sudah berdebu ya. Tapi tidak, ini yang datang benar-benar rambutnya hitam, bersih, kemudian pakaiannya sangat putih sekali ya. Maka menunjukkan bahwa laki-laki ini laki-laki yang misterius ya. Misterius itu ya artinya bahwa dia bukan manusia ataupun
Ya, dia bukan orang benar-benar orang yang tidak dikenal. Rasulullah pun pastinya tahu. Jadi begitu. Baik, ya. Kemudian setelah itu hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnata rukbatayhi ala rukbatayhi fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sehingga dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lututnya disandarkan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu daripada adab kita bermajelis, jemaah. Ya. Salah satu adab kita bermajelis itu adalah tidak merenggang. Kita itu saling berdekatan. Yang model seperti ini itu sudah bukan adabnya majelis. Adab majelis itu mengitari, kemudian duduknya berdekatan. Ya, ini yang diajarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam kepada para sahabat saat itu. Ya. Kemudian adab yang kedua adalah apa? Mendekat dengan ustadznya, mendekat dengan gurunya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dia mendekat wajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Mendekat dengan Nabi. Ya, tidak menjauh. Ya. Kalau para penuntut ilmu sekarang kan cari tempat yang paling aman, apalagi masjidnya ada AC-nya, Pak. Cari itu di bawah AC. Sehingga kalau kita lihat salat Jumat itu yang paling penuh itu adalah bagian yang ada AC-nya. Kalau yang sudah nggak ada AC, yang di tengah-tengah biasanya kosong. Duduk di situ, setelah itu kemudian tidur. Ya. Karena keadaan yang paling nikmat bagi kita ya, adalah beristirahat ketika khatib itu sudah naik ke atas mimbar. Itu sudah paling nikmat sekali. Ya. Asal nggak ngorok saja. Kalau ngorok ketahuan tidurnya, tapi kalau tidak ngorok tidak akan ketahuan tidurnya. Ya. Jadi begitu ya. Sehingga hal-hal yang seperti ini, ikhwan sekalian rahimakumullah, perlu kita perhatikan. Ya. Berkurangnya keberkahan ilmu itu terkadang karena beberapa sebab. Ya. Ya, salah satunya adalah kurang memperhatikannya kita terhadap hal-hal yang mungkin kita anggap hal itu remeh. Tapi ternyata itu bagian daripada ya, kesempurnaan kita dalam mendapatkan keberkahan menuntut ilmu. Ya. Contoh sekarang media sosial kan sudah dimudahkan. Ya. Terkadang orang-orang ketika ditanya kenapa sudah tidak hadir lagi di majelis ilmu, saya sekarang ngajinya online, masya Allah. Ya. Yang kita cari itu adalah barakahnya bermajelis ilmu. Ya. Kalau ada sebuah pernyataan bahwa kan sama saja yang penting mendapatkan ilmu, iya sama. Ya. Pengetahuan itu bisa dicari dengan model apapun, apalagi sekarang sangat mudah sekali. Ya. Tinggal klik MMS dan subscribe, nanti pasti ketemu. Ofisial manapun pasti ketemu. Cuma keberkahan ilmunya dalam bermajelis itu kita nggak dapat, ikhwan. Dan yang kita cari itu kan keberkahan ilmu dalam bermajelis, sehingga kita mendapatkan 4 hal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan sakinah dalam hati kita, ketenangan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, carilah hatimu itu pada 3 tempat. Salah satunya apa? Di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu kau sudah tidak mendapatkan hatimu, maka carilah ketika kau sholat. Kalau di sholat juga sudah tidak kau dapatkan, maka carilah ketika kau sedang membaca Al-Quran. Nah, kalau 3-tiganya sudah nggak kau dapatkan, hatimu itu ada di mana? Perhatikanlah. Bisa jadi hatimu itu sudah mati. Ya. Makanya kalau orang sudah duduk di majelis kemudian dia bisa tenang, udah nggak mikirin yang hutang punya hutang, ya sudah hilang hutangnya. Ya,
yang lagi bermasalah dengan keluarganya, ya permasalahannya hilang seketika itu. Karena kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, dulu kami ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diumpamakan bahkan sampai kalau ada burung nempel di atas kepala kami, itu burung itu merasa nyaman. Artinya begitu khusyuknya para sahabat memberikan contoh kepada kita dalam menuntut ilmu, bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu tidak ingin jauh-jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab karena apa? Sebab karena satu kemuliaan beliau, yang kedua adalah wahyu itu akan selalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu menjadi petunjuk bagi mereka agar mereka bisa menempuh jalan Allah dan mendapatkan kebahagiaan imma di dunia maupun di akhirat. Begitu jemaah. Ya. Makanya luar biasa sakinah kita akan bisa dapatkan, tenang. Makanya dalam bermajlis itu jangan kok belum selesai ya. Nggak tahu apa nih ustadznya. Kalau saya belum pulang nih dari tadi, habis pulang dari kerja langsung mampir di majelis ilmu. Loh, tujuan ada di sini itu ya, untuk menuntut ilmu agar kebodohan itu hilang dari diri kita, atau sebaliknya hanya cuman beristirahat saja. Ataupun nunggu paling jam segini, kalau pulang juga nanti macet, dantaran sedikit lah, paling habis isya kan agak longgar ya, duduk di masjid lah mumpung ada kajian ilmu. Jangan seperti itu. Niatkan memang benar-benar kita menuntut ilmu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ghaziyatuhumur rahmah, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Kawan sekalian, perlu kita ketahui bahwa rahmat itu di antara kunci kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cara mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan menuntut ilmu salah satu sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk ke surga. Makanya rugi ikhwan kalau sampai sehari kita ini tidak menyempatkan diri kita untuk bertolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Dari pintu mana kita akan mendapatkan rahmat dan ketenangan dari Allah? Ya. Sementara kita disibukkan dengan urusan dunia kita. Ya. Itu bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah. Yang ketiga adalah wahafathumul malaikah, malaikat itu akan menaungi kita. Ya, luar biasa. Ya. Ingat, sebab malaikat menaungi karena ada majelis perkumpulan untuk membahas ilmu Allah. Jadi bukan berada di depan kamera ataupun berada di depan televisi, kemudian di situ kita menyimak kajian ilmu. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Saya sedang mengatakan bahwa ini perbandingan antara orang yang ngaji online dan orang yang offline, ngaji offline. Ya, perbedaannya seperti itu. Ya. Dan yang keempat, yang lebih luar biasa lagi, wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah itu akan memuji-muji kita di hadapan penduduk langit. Luar biasa. Dan keadaan Allah memuji hambanya itu hanya pada dua tempat. Ya. Yang pertama adalah Allah memuji hamba-hambanya di hadapan penduduk langit itu saat dimana mereka dalam keadaan wukuf di Arafah. Allah mengatakan kepada penduduk langit, unzuru ila ibadi.
Ya'tuna min kulli fajjin amiq. Lihatlah, hamba-hambaku mereka datang dari berbagai arah penjuru. Ya'tuna tha'than gubar urat. Mereka datang dalam keadaan kumal, penuh dengan debu. Dan hari Arafah itu adalah hari berdoa. Mereka berdoa memohon kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji hamba-hambanya saat itu di hadapan penduduk langit. Dan yang kedua, tempat yang kedua Allah memuji hamba-hambanya kepada penduduk langit itu adalah saat hamba-hamba Allah itu sedang berada di majlis ilmu. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Membaca kitab-kitab Allah lalu kemudian mereka mempelajari kitab Allah tersebut. Ya. 4 hal ini yang bisa kita dapatkan dalam majelis ilmu. Makanya sekali lagi perhatikan ikhwan sekalian, barakallahu fikum, dalam bertolak menuntut ilmu. Di antaranya adalah dari sisi adabnya dalam bermajlis ataupun adab kita dalam berpakaian ataupun berpenampilan. Ya, itu bisa menambah kesempurnaan. Saya tidak mengatakan bahwa itu bisa merusak amal, tidak. Ya, karena husnul hay'ah itu kembali kepada masing-masing kita kan. Tapi semakin penampilan kita baik karena yang ingin kita tuntut adalah ilmu Allah, maka tentunya keberkahan itu akan semakin banyak bisa kita dapatkan. Nah, itu ya. Ini bagian yang pertama di hadis yang kedua tentang dinul Islam. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya di bagian yang kedua. Kalau kita sempat nanti kita bisa teruskan sampai 5 bagian ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dan kita bisa melangkah ke hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin 1 menit atau 2 menit ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.